Banyak yang belum sadar, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, OJK sudah mulai gerak diam-diam. DC lapangan sudah diawasi dengan ketat, satu persatu sinyal dikeluarin. Dan kalau ini terus berlanjut, maka DC lapangan tinggal cerita masa lalu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu member grup WA Kang Galbay. Dia cerita, nah ia ini seorang laki-laki asal kota Bekasi. Dia bilang ke saya, "Bang, ini ada yang datang ke rumah saya, bawa map ngaku dari pinjol X. Tapi saya curiga, soalnya dia nggak bawa IDKAR, nggak sopan, maksa banget. Bahkan ngancem mau datang ke kantor tempat saya kerja." Akhirnya dia kirim foto ke saya. Benar aja ada dua orang berdiri di depan rumahnya, tapi identitasnya nggak jelas. Dan untungnya dia udah nontonin video edukasi saya, sehingga dia bisa menghadapi dua DC lapangan tersebut dengan tenang. Nanya surat tugas, nanya IDKAR, dan nyalain kamera buat barang bukti kalau DC lapangan tersebut macam-macam. Nah, apa yang terjadi setelah ditanyakan surat tugas dan IDKAR dan nyalain kamera? Jelas mereka langsung cabut. Itu cuma satu dari banyaknya cerita nasabah. Tapi dibalik semua itu ada pertanda besar, di mana pihak OJK akan segera melenyapkan DC lapangan. Sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih OJK kemungkinan besar akan menghapus total DC lapangan? Pertama, karena banyaknya pelanggaran hukum dan HAM. DC lapangan pinjol legal sering melakukan penagihan tidak manusiawi, intimidasi, ancaman, bahkan sering datang ke rumah rame-rame. Dan ini sudah melanggar prinsip perlindungan konsumen. OJK sudah banyak menerima laporan seperti ini, bahkan makin hari makin banyak. Pasti kamu yang nonton video ini sudah ngalamin kan, diintimidasi, diancam, bahkan katanya akan rame-rame datang ke rumah. Nah, kalau seperti itu, kamu langsung aja laporkan ke pihak OJK. Nah, kita masuk ke alasan-alasan kenapa pihak OJK akan melenyapkan DC lapangan di tahun 2025 ini. Untuk alasan yang pertama, DC lapangan sering langgar aturan OJK. Meski OJK sudah mengatur dalam POJK 10 tahun 2022 ya, bahwa DC lapangan wajib punya sertifikat, wajib membawa surat tugas dan IDKAR, tidak boleh mengancam nasabah. Tapi kenyataannya di lapangan beda cerita. Banyak DC lapangan datang tanpa identitas, ngaku-ngaku dari pinjol tertentu. Bahkan mereka maksa ingin masuk ke dalam rumah. Nah, hal ini membuat OJK gerah. Bukan hanya OJK yang gerah, tapi kamu juga yang dipaksa seperti itu pasti gerah kan? Nah, jadi jika kamu mengalami atau sekarang misalnya ada DC lapangan seperti itu ya, kamu langsung rekam aja dan kamu langsung laporkan ke pihak OJK supaya DC lapangan pinjol legal ini segera dihilangkan atau dilenyapkan oleh pihak OJK. Itu untuk alasan yang pertama. Kenapa di tahun 2025 ini OJK kemungkinan besar akan melenyapkan DC lapangan. Dan untuk alasan yang kedua, banyak DC lapangan dari pihak ketiga tidak resmi. Fakta berikutnya, banyak pihak pinjol menggunakan jasa DC lapangan pihak ketiga yang tidak resmi, yang nggak dilatih, nggak punya etika, dan nggak ngerti aturan. Hasilnya, mereka cuma ngejar target tagihan, bukan penyelesaian yang adil. Dan hal ini berbahaya, tentu tidak terkontrol. Nah, jika kamu didatangi DC lapangan seperti itu ya, kamu langsung aja deh rekam dan kamu laporkan ke pihak OJK. Supaya secepatnya DC lapangan pinjol legal dihapuskan di tahun 2025 ini. Dan untuk alasan yang ketiga, penagihan digital lebih aman dan terpantau. Jadi OJK sekarang mulai dorong semua penagihan dilakukan secara digital saja, yaitu lewat SMS, lewat email, ataupun lewat telepon. Karena semua itu bisa terekam, jadi kalau ada pelanggaran bisa langsung dilaporkan. Tapi faktanya tidak seperti itu loh. Baru aja ada skenario ya, katanya DC lapangan akan dihapuskan oleh pihak OJK, akan dilenyapkan oleh pihak OJK. Pihak pinjol sudah mengeluarkan 4 sistem penagihan baru. Nah, menurut saya 4 sistem ini ya, itu jauh lebih ngeri dari DC lapangan. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu bukan manusia lagi, tapi teknologi mutakhir, yaitu AI.
Kenapa saya bilang ini jauh lebih ngeri dari DC lapangan? Ya kalian pikir DC lapangan itu bisa kita lihat, bisa kita usir. Lah ini AI kita mau usir bagaimana? Sedangkan rupanya aja enggak kelihatan. Dan yang lebih parahnya, mereka itu bisa mengikuti suara kita, bahkan bisa membuat video kita ya. Maksudnya kita tidak membuat video, tapi ada video kita dikirim ke kita sendiri. Kan itu lebih ngeri dari DC lapangan. Apalagi kalau kita tidak mengetahui tentang perkembangan teknologi. Tapi kamu enggak usah takut, kamu enggak usah panik. Karena saya sudah mempersiapkan videonya. Cara menghadapi 4 sistem penagihan baru DC pinjol legal atau pinjam online. Nah, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Di situ sudah saya jelaskan 4 sistem apa saja yang mereka gunakan dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi kamu bisa langsung simak saja. Jadi itulah alasannya kenapa pihak OJK kemungkinan besar akan menghapus DC lapangan di tahun 2025 ini. Itu bukan wacana, tapi ini langkah nyata yang sudah dijalankan diam-diam melewat aturan dan tekanan publik. Ya contoh saja seperti aturan kemarin, yaitu aturan 31 Juli 2025. Nah, di mana aturan tersebut itu lebih menguntungkan ke nasabah pinjam online dan merugikan pihak pinjol. Nah, buat kamu yang tidak tahu update-update aturan OJK ya, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Saya sudah siapkan, kamu bisa simak saja. Jadi DC lapangan yang dulu kita takuti ya, sekarang mereka sudah goyah. Dan kalau semuanya berjalan seperti ini terus ya, maka tidak akan lama lagi DC lapangan akan segera lenyap dari dunia perpinjolan. Gimana menurut kamu? Apakah ini langkah yang tepat? Atau mungkin kamu pernah ngalamin didatangi rame-rame oleh DC lapangan pinjol legal? Atau kamu diintimidasi, dipaksa buat bayar? Silahkan komen atau ceritakan pengalaman yang kamu alamin di komentar video ini. Nah, jadi itulah video kali ini. Buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Tapi perlu dicatat, ya namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau keadaan kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah Galbay pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.